Ya pemirsa, seorang anak berusia 5 tahun berinisial Q menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh rekan kerja ibunya di salah satu restoran seafood Kota Jambi pada 5 Februari 2025. Kini pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang anak berusia 5 tahun berinisial Q menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh rekan kerja ibunya di salah satu restoran seafood di Kota Jambi. Pencabulan terhadap anak ini bermula pada Rabu 5 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu ibu korban menemukan anaknya dalam kondisi menangis dan mengeluh kesakitan di bagian kelamin. Setelah ibunya menanyakan kepada Q, ternyata ia telah dilecehkan oleh rekan kerja ibunya. Akhirnya, ibunya pun melaporkan kejadian ini ke Polda Jambi pada Jumat 7 Februari 2025. Saat diwawancarai pada hari Kamis 20 Februari 2025, di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti menyampaikan, dari laporan LP /2 Polda Jambi melalui Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi, pihaknya berhasil mengamankan pelaku yang berinisial AP 32 tahun saat berada di tempat kerjanya pada 10 Februari 2025. Manang mengatakan tersangka dikenakan pasal 82 ayat 1 Junto 76E dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Jadi telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur, korban berusia 5 tahun pada tanggal 5 Februari 2025. Saat itu korban berada di tempat bekerja ibunya di lantai 2. Kemudian oleh tersangka ini dilakukan pencabulan dengan cara meraba area kemaluannya dengan menggunakan jari. Setelah kita lakukan visum, ternyata betul ada luka robek di area kemaluannya anak ini. Kemudian kita tanya kepada anak ini apa yang dilakukan pada saat itu. Anak ini pada saat itu dilakukan pencabulan di lantai 2 di tempat bekerja ibunya dengan cara dibekap mulutnya, kemudian ditakut-takuti, kemudian dimasukin alat kelaminnya itu dengan menggunakan jari dari tersangka ini. Nah, setelah itu pada tanggal 7 Februari ibunya melapor ke Polda Jambi dan kita lakukan proses, dan tanggal 10 Februari kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Hubungan pelaku dengan korban ini seperti apa? Pelaku ini kerja juga di tempat makan tersebut. Jadi TKP ini adalah sebuah ruko tempat makan. Ibunya juga bekerja di situ. Kemudian pelaku ini, tersangka ini juga bekerja di situ. Berapa kali gitu? Kejadiannya pada saat itu hanya saat itu saja, tanggal 5 Februari itu satu kali. Dari hasil visum sudah kita buktikan bahwa memang betul ada luka robek dari kemaluan dari korban tersebut. Untuk pelaku ini sudah beristri atau masih bujang? Pelaku ini sudah berkeluarga ya, anak dan istri, anak satu, tapi pisah, tidak satu rumah. Proses ketahuannya seperti apa Pak? Apakah kepergok atau gimana? Nah, pada saat terjadinya itu, kemudian pada hari itu si anak ini berada di lantai 2 ketika setelah kejadian. Kemudian waktu ibunya mendatangi anak ini langsung mengeluh kesakitan dan sambil menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini pada ibunya. Dan kemudian ibunya ini langsung melakukan laporan polisi di Polda Jambi. Ada ini dari pelaku? Tidak ada, jadi dipaksa. Ya dibekap mulutnya supaya tidak teriak dan dimainkan alat kemaluannya. Diamankan di mana? Ditangkap di ruko tersebut, di tempat kerjanya pada tanggal 10 Februari. Pasal dan ancaman? Ya pasalnya yaitu pasal
Pasalnya adalah pasal 82 ayat 1 junto 76 ayat T ayat 2 Undang-Undang 17 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Ancamannya hukuman penjara 15 tahun. 15 tahun penjara maksimal. Ya, oke. Selanjutnya, Manang menambahkan bahwa Polda Jambi akan terus mengembangkan kasus ini dengan melakukan pendalaman terhadap bukti serta keterangan saksi. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan.